Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tengah sibuk dengan aktivitas duniawinya, entahkah itu bekerja entahkah itu tidur kembali setelah subuh. Namun kita yang berhadir di masjid ini adalah hamba yang senantiasa terpilih oleh Allah untuk selalu diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dikuatkan imannya, disehatkan jiwa dan raganya untuk hadir memenuhi undangan Allah, yakninya menunaikan salat subuh secara berjamaah. Memohon kita kepada Allah seraya berdoa, mudah-mudahan subuh yang kita lakukan adalah subuh yang mubarakah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebagai tema kajian kita pada kesempatan subuh kini, kita membahas masalah hutang piutang. Kenapa perlu kiranya kita membahas hutang piutang? Karena masalah hutang piutang ini bagi sebagian masyarakat kita saat ini kadang menjadi sebuah kebiasaan. Tatkala menjadi sebuah kebiasaan yang dikhawatirkan kebiasaan yang berulang-ulang menjadi sebuah candu, maka tatkala hutang itu menjadi sebuah candu, yang dikhawatirkan kelak adalah kalaulah seandainya matinya tentu mati dalam keadaan membawa hutang. Kadang ada pemikiran yang keliru di tengah masyarakat kita, Bapak dan Ibu. Apa bunyi pemikirannya itu? Kalau seandainya mati, maka hutangnya lunas. Itu pemikiran yang salah. Yang namanya hutang, walaupun dia mati, hutang akan tetap menjadi hutang, kecuali jika ada ahli waris yang mau melunasi hutang tersebut. Namun jikalau tidak ada ahli waris yang mau melunasi hutang tadi, maka hutang akan tetap menjadi hutang, dan itu mesti dibayar di akhirat kelak. Dan masalah hutang ini seringkali terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak problematikanya. Contoh sederhananya masalah hutang piutang, bahkan ada yang sampai kepada riba. Ada yang hutang piutangnya hutang piutang keliling dengan mengatasnamakan koperasi. Pinjam 1 juta yang dapat 900 dibayar beko 1.200.000. Ada lagi yang namanya pinjaman online. Ada lagi beberapa bentuk pinjaman-pinjaman. Maka yang fokus kita bahas pada kesempatan hari ini adalah pinjam meminjam dan bahaya bagi orang yang enggan membayar hutangnya tersebut. Masuk kita kepada bahasan statusnya atau hukumnya bagi si pelaku hutang tadi. Pertama, bagi orang yang meminjam, apa hukumnya? Tatkala posisi kita sedang berada di bawah, apalagi sekarang masuk bulannya bulan pendidikan, anak yang mau masuk sekolah, anak yang mau naik kelas, baju anak yang mau dibeli, alat tulis anak yang mau dilengkapi,
Kadangkala di bulan ini kita tidak memiliki uang. Tentu untuk melengkapi itu semua kita mesti berhutang. Nah, lantas dengan keadaan tersebut maka hukum berhutang adalah boleh asalkan ketika butuh. Boleh asalkan ketika butuh. Namun kalaulah tidak butuh, maka jangan sekali-kali kita berhutang. Karena tatkala kita mulai berhutang, yang dikhawatirkan nanti gali lubang tutup lubang. Akhirnya yang terjadi adalah hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hidup kita hanya memikirkan bayar hutang ini, lunasi hutang itu. Maka tidak nyaman hidup tatkala kehidupan tadi hanya sebatas gali lubang tutup lubang. Nah, lantas hukum bagi si pemberi pinjaman. Jadi bagi apa dan ibu? Tadi bagi yang meminjam. Yang kedua, tentu kita yang dimintai pinjaman. Apa hukumnya? Maka bagi kita yang diminta atau bagi kita yang si pemberi pinjaman, hukumnya adalah sunnah. Sunnah kalau kita bahasakan kepada bahasa fikihnya, tatkala dikerjakannya mendapat pahala, tatkala ditinggalkan tidak apa-apa. Namun tatkala dikerjakan banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Salah satu keutamaan yang kita dapatkan adalah tatkala kita memudahkan urusan orang lain, kata Nabi, maka Allah akan memudahkan pula urusan kita, baikkah itu di dunia ataupun di akhirat. Maka tatkala kita memudahkan orang, kita berikan pinjaman, maka Allah nanti akan memudahkan urusan kita dikala sulit, dikala kita ada problematika kehidupan. Dan lantas bagaimana adab dalam hutang piutang tadi? Ini yang sering kita lupa. Tatkala kita berhutang, lupa akan adabnya tadi. Maka adab yang pertama dalam berhutang itu adalah catat setiap kali ada kegiatan hutang piutang. Kekurangan kita, khususnya kita di Minangkabau adalah kita banyak mauta namun kurang dalam mencatat. Maka begitu dalam hutang, tatkala ada kegiatan hutang piutang, catat. Maka salah satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Salah satu poin penting di dalamnya adalah faktubuhu, catat setiap kali ada kegiatan hutang piutang. Entahkah itu hutang piutang berupa uang ataukah hutang piutang berupa ibadah. Misalnya hutang piutang berupa uang. Di bulan kini kita berhutang kepada si fulan, minimal dicatat. Ndak bana kita punya buku catatan, minimal di kalender di rumah dicatat. Begitupun hutang piutang berupa ibadah. Tahun kini kita ibadah puasa, ada yang bolong, yang ndak kita kerajokan puasa tadi. Sebulan lamanya puasa tadi ndak tak kerajokan. Yang namanya hutang puasa mesti dibayar. Maka dicatat hutang puasa. Hutang puasa ibu sekian. Maka tatkala kita meninggal nanti, maka akan ada anak atau ahli waris yang melunasi hutang tersebut. Maka disitulah fungsinya mencatat. Jadi anak tatkala kita sudah meninggal bukan lagi memperebutkan harta warisan, namun dia akan berlomba-lomba untuk membayarkan hutang piutang. Dan kedua, apabila kita ingin berhutang, maka niatkanlah tatkala sudah mendapatkan pinjaman, niatkan untuk segera membayarkan hutang tadi. Iko kadang yang cok terlupa. Tatkala kita sudah diberi pinjaman, maka yang terjadi kita memakai ilmu basi. Basi pakak kadang memiliki hutang. Tak tahu kadang kita memiliki hutang. Kadang pura-pura tak tahu. Maka tatkala itu yang terjadi,
maka putuslah silaturahim di antara kita. Bagi orang yang memberi pinjaman, tatkala dia mau meminjamkan kepada kita uang misalnya 100.000, itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana luar biasa? Dia memberikan amanah kepercayaan kepada kita, jaga amanahnya. Maka tatkalanya berhutang 1 juta, berjanjinya dibalikkan bulan biswa, itu adalah sebuah kepercayaan. Jangan disio-siokan amanah kawan tadi. Maka bagi orang yang meminjamkan uang tadi, lebih ringan bagi dia bersedekah 1 juta ketimbang meminjamkan uang sebanyak 1 juta. Kadang ibu untuk bersedekah 100.000 ringan, namun untuk meminjamkan uang 100.000 kadang balik. Ketika ada orang meminjamkan itu, jaga kepercayaan kawan tadi. Lanjut yang ketiga, apa adabnya? Tagihlah dengan cara yang baik. Menagih hutang kepada kawan tadinya berjanji dibayar bulan kini. Andai kata tidak dibayar, maka kewajiban kita bagi orang yang meminjamkan uang tadi mesti ditagih dengan cara yang baik. Ingatkan, kalau tidak bisa secara langsung, minimal melalui WA dan sebagainya. Ingatkan, hutang nang kapatang bilo kadibayar. Menagih hutang kepada kawan itu bukan masalah dalam artian tenggang rasa dan sebagainya. Namun kita menagih hutang adalah sebuah bukti cinta kita kepada saudara. Jangan sampai kawan tadi lupanya dengan hutang tadi dan dikhawatirkan kok nyampang matinya biswa, mati dalam keadaan membawa hutang. Dan adab yang terakhir adalah, kalau seandainya kesulitan kawan tadi membayar hutang, agiahlah tenggang waktu. Kalaulah dia agiah tenggang waktu, nyoba janji membalikkan pitih tanggal 1 Juni tahun 2024. Lah kita tagih, rupanya ndak ada nyoba pitih. Ditagih bulan biswa, ndak ada juo nyoba pitih. Akhirnya apa? Karena kita ibu mencaliak keadaannya tadi, maka kita mengikhlaskan. Tatkala mengikhlaskan, maka kita mendapatkan naungan dari Allah. Namun tatkala kita tidak mau mengikhlaskan, maka yang namanya hutang akan tetap menjadi hutang. Nah, lantas apa bahaya yang diterima oleh orang yang enggan membayarkan hutang tadi? Maka bahaya yang pertama adalah orang yang enggan membayar hutang tadi, dia mati tidak mendapatkan keutamaan orang yang terbebas dari hutang. Dalam sabda Rasulullah yang artinya, siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, dia terbebas dari 3 perkara. Pertama khianat, yang kedua sombong, yang ketiga hutang, maka dia akan masuk surga. Dalam dirinya tidak ada sombong, tidak ada khianat, namun di dunianya masih memiliki hutang, maka tidak jadinya masuk surga. Mesti diselesaikan hutang piutangnya tadi. Bahaya yang kedua, mati dalam keadaan berhutang, maka kebaikannya lah sebagai ganti. Jadi yang dikhawatirkan tatkala mati dalam keadaan masih membawa hutang, maka kebaikan yang kita kumpulkan, kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan, itulah yang menjadi ganti di akhirat kelak. Oh Ustaz, kita caliak nan berhutang tadi, amalannya mungkin tidak ada, jangankan amalannya, solatnya saja kadang tidak ada, caranya mengganti di akhirat kelak. Kalau seandainya kebaikan orang yang berhutang tadi sudah habis, maka cara menggantinya lagi adalah keburukan orang yang dihutanginya tadi akan ditompangkan kepada orang yang berhutang. Maka disitulah pelunasan hutang di akhirat kelak. Dan bahaya yang terakhir adalah tatkala kita bertemu di hadapan Allah di akhirat kelak, maka kita bertemu bukan sebagai Abdullah, hamba Allah, namun kita bertemu di hadapan Allah dengan status sebagai seorang pencuri atau pancilok.
Tentu status ini tidak kita inginkan. Kita ingin bertemu di hadapan Allah di akhirat kelak sebagai seorang hamba Allah yang terbaik, jangan sebagai seorang pencuri. Nah, masuk kini kepada bahasan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ustaz, kadang kami di waktu muda-muda dahulu ada sebuah kenakalan kadang bagi kami. Apa itu kenakalannya? Di waktu muda dahulu, di waktu sedang-sedang dalam artian masa-masa muda dahulu, ada kebiasaan bagi kami makan bakwan 5 nan dibayar 3. Ba'a cara membayarnya. Sementara kinilah kita lah berusia 30 sampai puluh, bahkan ada yang di atas 60 tahun. Ba'a cara kita membayar hutang bakwan dahulu. Maka cara membayarnya tak kala kita terpikir yang demikian, kita ingin balik bara banyak bakwan yang kita makan dahulu yang tak dibayar. Andai kata tak kumpul jumlah pitihnya sampai 20,000, tak mungkin kita bayarkan kepada ibu nan menjual bakwan. Apa sebab? Bisa jadi ibu telah meninggal. Maka cara membayarnya kita bayarkan kepada masalih ammah. Apa tu masalih ammah? Untuk kepentingan umum. Apa itu kepentingan umum? Masjid, panti asuhan, kegiatan sosial lainnya. Maka ba'a cara membayarnya, nampak kotak langsung dibayarkan, dimasukkan saja ke dalam, selesai. Memohon kita kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan cara ini lunaslah hutang hamba. Ada cik lain masalahnya, ada kadang kita di musim buah-buah kini ada kita membeli durian. Durian tadi saharago 75,000. Kita lagi pitih 100,000. Seharusnya pitih nan dibalikkan kepada kita 25,000. Namun karena khilaf tukang menggalih tadi, dibaliknya lah pitih kita sebanyak 75,000 lagi. Akhirnya balabiah pitih tadi sebanyak 50,000 kepada kita. Sampai kita di rumah tahu kita pitih tadi balabiah. Ba'a solusinya. Apakah pitih yang 50,000 yang ada kepada kita tadi bisa dinamakan sebagai sebuah rasaki anak soleh? Tidak bisa. Itu pitih orang, tidak bisa kita sebut sebagai rasaki anak soleh. Ba'a cara membayarnya? Kok nyampang kita ke pasar bisuak balik, batamu baliakkan balik. Namun kok nyampang ndak batamu? Apa sebab? Yang namanya kita membeli buah musiman, kadangnya ndak ada lagi. Ba'a cara membayarnya? Baliakkan balik kepada masalih ammah, bayarkan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, kita ingin membayarkan hutang orang tua kita atau hutang kita kepada orang yang tak tahu di mana posisinya, di mana rimbonya. Kadang kita cari melalui media sosial, tak tahu di mana posisinya. Kita tanya kepada kawan RT, RW dan sebagainya, tak tahu di mana posisi kawan tadi. Kita ingin membayarkan hutang tadi. Ba'a cara membayarkan hutang kepada orang yang tak tahu di mana posisinya. Maka cara membayarkan adalah kita bayarkan balik kepada masalih ammah. Misalnya kita berhutang 1 juta kepada si fulan, lah kita cari di mana rimbonya, kita cari di mana informasinya, ndak basar robok, dibayarkan ke masalih ammah untuk masjid ataupun kepentingan umum lainnya. Ustaz, lah kami bayarkan pitih nan 1 juta tadi. Sebulan setelah tu datang si fulan tadi menagih kepada kita. Tiba-tibanya datang. Angku berhutang kepada ambo 1 juta. Mana hutang tu? Sementara kita lah membayarkan pitih nan 1 juta untuk masalih ammah. Ba'a caranya lain. Maka solusinya yang pertama, kita minta keikhlasan dari beliau. Hutang apa? Dek lah ambo cari di mana posisi apa, ndak tahu di mana rimbonya, maka dek karena ambo takwi berhutang, ambo bayarkan kepada masalih ammah. Kalau seandainya apa ikhlas, maka selesailah hutang piutang tadi. Namun kok nyampang ndak selesai, ndak amuah apa tadi malu dalam artian mengikhlaskan,
Ba'a caranya. Hutangku tetap mesti dibayar juga. Ba'a solusi gitu. Apakah mesti kita minta balik ke pengurus masjid? Pak, pitih nang 1 juta tu ambo tarik balik. Maka jawabannya indah. Maka tugas kita tatkala si fulan tadi meminta pula pitih nang 1 juta tadi, maka kita mesti membayarkan hutang tadi. Apa sebab? Karena sudah ditagih, nyendak namuah mengikhlaskan. Pitih yang 1 juta untuk masjid kita ikhlaskan dan menjadi amal ibadah bagi kita. Jadi kiranya kajian singkit masalah hutang piutang tadi kajian yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Maka sebagai penutup, kok nyampang ada kegiatan hutang piutang yang terjadi. Yang pertama, segera lunasi hutang tadi. Dan yang kedua, tatkala ada niat untuk melunasi, janji dari Rasulullah dalam sabdanya, maknanya berbunyi, tatkala kita berhutang, maka Allah akan memudahkan kita untuk membayar melunasi hutang tersebut. Tentu dengan adanya niat tadi. Namun jikalau kita tidak ada niat untuk melunasi hutang, maka jalan untuk melunasi hutang pun akan sulit. Maka niatkanlah untuk membayarkan hutang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini terbebas dari yang namanya hutang piutang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.